down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Nailatul Iza. Pada video kali ini kita akan membahas materi kesehatan reproduksi perempuan, khususnya mengenai anatomi dan fungsi payudara selama kehamilan, baik bagian luar maupun bagian dalam payudara. Materi ini sangat penting untuk dipahami, terutama bagi mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan, karena berkaitan erat dengan proses persiapan laktasi dan keberhasilan menyusui setelah persalinan. Nah, supaya lebih jelas dan mudah dipahami, yuk kita simak bareng-bareng videonya. Payudara atau dalam istilah medis disebut mamae merupakan organ kelenjar berpasangan yang terletak pada dinding toraks bagian depan. Payudara memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem reproduksi perempuan, terutama dalam mempersiapkan dan menunjang proses menyusui. Selama masa kehamilan, payudara mengalami berbagai perubahan anatomi dan fisiologis sebagai respon terhadap peningkatan hormon kehamilan, seperti hormon estrogen, progesteron, prolaktin, dan hormon plasental laktogen. Perubahan ini bertujuan untuk mempersiapkan payudara agar mampu memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan air susu ibu secara optimal setelah persalinan. Kita mulai dari anatomi payudara bagian luar, yaitu struktur yang terlihat dari luar dan mengalami perubahan yang cukup jelas selama kehamilan. Di bagian luar ini terdapat kulit payudara. Kulit payudara merupakan lapisan terluar yang menutupi seluruh permukaan payudara. Selama kehamilan, kulit payudara mengalami peregangan akibat pembesaran ukuran payudara. Peregangan ini disertai dengan peningkatan elastisitas kulit dan peningkatan aliran darah, sehingga pembuluh darah superficial tampak lebih jelas. Nah, secara fungsinya, kulit payudara berperan sebagai pelindung utama jaringan di bawahnya, melindungi jaringan kelenjar dari trauma, serta membantu menjaga suhu lokal yang mendukung aktivitas metabolisme jaringan payudara. Nah, selanjutnya ada areola. Areola merupakan area berbentuk lingkaran yang mengelilingi puting susu dan memiliki warna lebih gelap dibandingkan kulit sekitarnya. Selama kehamilan, areola akan tampak lebih lebar dan lebih gelap akibat peningkatan hormon yang mempengaruhi pigmentasi kulit. Areola memiliki banyak ujung saraf sensorik yang sangat penting dalam proses menyusui, karena rangsangan pada area ini dapat memicu refleks hormon yang berperan dalam produksi dan mengeluarkan ASI. Selain itu, pada areola terdapat kelenjar Montgomery yang menghasilkan zat berminyak untuk menjaga kelembapan puting, melindungi dari iritasi, serta membantu perlekatan mulut bayi saat menyusui. Nah, selanjutnya ada papila mamae atau puting susu. Papila mamae atau puting susu merupakan bagian yang menonjol di bagian areola dan menjadi tempat keluarnya air susu. Selama kehamilan, puting susu menjadi lebih besar, lebih menonjol, dan lebih sensitif akibat peningkatan aliran darah dan pengaruh hormon kehamilan. Puting susu memiliki banyak ujung saraf yang berperan penting dalam refleks pengeluaran ASI melalui pelepasan hormon oksitosin setelah persalinan. Selanjutnya ada jaringan lemak. Jaringan lemak terletak di bawah kulit payudara dan berfungsi sebagai bantalan pelindung serta penentu bentuk payudara. Selama kehamilan, jaringan lemak mengalami penyesuaian untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan jaringan kelenjar. Meskipun tidak berperan langsung dalam produksi ASI, jaringan lemak berfungsi melindungi struktur payudara dan menjaga kestabilannya. Selanjutnya, kita bahas anatomi payudara bagian dalam, yaitu struktur yang berperan langsung dalam proses produksi ASI.
Di sini ada lobus mamae. Lobus mamae merupakan bagian besar dari kelenjar payudara yang jumlahnya sekitar 15 hingga 20 lobus pada setiap payudara. Selama kehamilan, lobus mamae mengalami pembesaran dan peningkatan jumlah sel akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Fungsi utamanya adalah mempersiapkan jaringan payudara untuk produksi ASI. Nah, selanjutnya ada lobulus mamae, merupakan bagian yang lebih kecil di dalam lobus dan tersusun atas kumpulan alveoli. Selama kehamilan, lobulus mengalami pertumbuhan yang sangat aktif sebagai respon terhadap hormon prolaktin. Lobulus berfungsi sebagai tempat utama pembentukan komponen ASI. Selanjutnya ada alveoli mamae. Alveoli mamae merupakan unit fungsional terkecil dari kelenjar payudara. Struktur ini berbentuk kantung kecil yang dilapisi oleh sel epitel sekretorik. Selama kehamilan, alveoli mengalami pematangan untuk mempersiapkan kemampuan menghasilkan ASI. Sel epitel alveoli mengubah nutrisi dari darah ibu menjadi ASI, sedangkan sel myopitel di sekitarnya berfungsi mendorong ASI keluar saat proses menyusui. Selanjutnya ada ductus lactiferus. Ductus lactiferus adalah saluran yang menghubungkan alveoli dengan puting susu. Selama kehamilan, saluran ini mengalami percabangan dan pelebaran untuk mempersiapkan pengaliran ASI dalam jumlah yang cukup saat masa laktasi. Selanjutnya ada otot pectoralis. Otot pectoralis terletak di belakang jaringan payudara dan berfungsi menopang payudara pada dinding dada. Sementara itu, dinding toraks yang tersusun dari tulang iga dan otot interkostalis berfungsi sebagai dasar tempat melekatnya payudara, serta memberikan dukungan mekanik terhadap pembesaran payudara selama kehamilan. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan perubahan anatomi dan fungsi payudara selama kehamilan. Seluruh perubahan anatomi dan fungsi payudara selama kehamilan bertujuan untuk mempersiapkan proses laktasi. Hormon prolaktin berperan dalam pembentukan ASI, sedangkan hormon estrogen dan progesteron berperan dalam pertumbuhan jaringan payudara. Produksi ASI secara optimal baru terjadi setelah persalinan, ketika kadar hormon progesteronnya menurun. Pemahaman yang baik mengenai perubahan tubuh selama kehamilan akan membantu ibu menjalani masa kehamilan dengan lebih tenang dan percaya diri. Nah, itulah penjelasan mengenai anatomi dan fungsi payudara selama kehamilan, baik bagian luar maupun bagian dalam. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi kebidanan dan bermanfaat sebagai bahan pembelajaran. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi kesehatan lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.